Manfaat menjaga wudhu, bebas dari api neraka hingga dilapangkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat, dalam doa besar harapan kami, semoga sahabat Poin 1 yang menonton dan selalu mendukung channel ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala kesulitannya, dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, berwudu dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Keluarnya dosa bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir hingga ia keluar dari berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. 2. Senantiasa menjaga wudu, salah satu tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menyempurnakan wudu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya, wahai Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ar-ribat atau bagikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. 4. Bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasul menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam, tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat berkata, ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka, umatku, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan, dan kakinya karena wudhu. Hadis riwayat Malik dan An-Nasai. 5. Berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir setan yang mendekam dalam rongga hidung. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian berwudu, hendaknya mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. 6. Barang siapa yang berwudu secara sempurna kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Dari Humron Maula Utsman bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta diambilkan air wudu. Kemudian beliau berwudu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali. Seperti itu kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci telapak
telapak kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, kemudian mencuci telapak kaki kiri seperti itu 3 kali. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian bangkit sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Berwudu dan membiasakan sholat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal pada saat sholat subuh, wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam, yang kau lakukan karena aku mendengar suara sandalmu di depanku di surga. Bilal berkata, tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang atau malam, kecuali aku sholat sesuai dengan yang mampu aku lakukan dengan wudu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Disertai malaikat dalam tidurnya. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba tidur malam dalam keadaan suci kecuali akan bermalam pada bajunya 1 malaikat, sehingga tidaklah ia membalikkan tubuhnya di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sungguhnya ia tidur malam dalam keadaan suci. Hadis riwayat At-Tabrani. 9. Jika bangun dan berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tidur malam dalam keadaan berzikir dan suci, kemudian bangun di waktu malam, kemudian meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan akhirat, kecuali Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sahabat poin 1, semoga kita semua selalu termasuk ke dalam golongan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.